in association with Halo, selamat malam. Anda menyaksikan G20 Update bersama saya, Prasidya Puspa. Dari gelaran konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Presiden Joko Widodo secara resmi menutup perhelatan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Lalu presidensi pun diserahkan pada India sebagai tuan rumah pada 2023 mendatang. Perhelatan KTT G20 ditutup secara resmi oleh Jokowi di Nusa Dua Bali pada Rabu siang. Jokowi menyerahkan palu presidensi G20 pada Perdana Menteri India, Narendra Modi. Jokowi yakin presidensi India dapat melanjutkan amanah G20 yang disepakati tahun ini di Indonesia, khususnya terkait dengan pemulihan ekonomi global. KTT G20 yang digelar di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 telah menghasilkan deklarasi dari para pemimpin anggota G20. Mereka telah resmi mengesahkan Leaders Declaration Adopted yang berisi 52 poin, diantaranya terkait dengan krisis keuangan dan perang Rusia-Ukraina yang dinilai berdampak buruk pada ekonomi global. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Dan berikutnya kita lihat pagi hari di gelaran konferensi tingkat tinggi di Bali. Ada koresponden CNN Indonesia. Beginilah momen saat sejumlah kepala negara meninjau Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai Bali pada Rabu pagi. Mengenakan pakaian berwarna putih, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala negara membawa cangkul dan menanam mangrove. Turut hadir Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Direktur Pelaksana WHO Tedros Ghebreyesus. Kepada para kepala negara dan pemimpin organisasi internasional, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah konkret terkait perubahan iklim. Sebagai negara pemilik hutan mangrove yang terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, Indonesia ingin berkontribusi kepada perubahan iklim, terhadap perubahan iklim. Dan di Tahura Ngurah Rai ini adalah sebagai sebuah contoh sukses story bagaimana 1.300 hektar hutan mangrove itu ditanam. Ya mereka banyak yang kaget bahwa kita sudah melakukan sejauh ini, dan ini mereka mengatakan ini ada sebuah pekerjaan yang konkret, karena di sini memiliki kapasitas 6 juta bibit, itu baru satu lokasi. Tadi saya sampaikan kita tahun depan akan memiliki 33 lokasi, sekarang 5 sudah selesai, yang sisanya dalam proses berjalan. Indonesia akan memiliki 33 lokasi pembibitan, 5 diantaranya sudah selesai dibangun. Hutan mangrove di Tahura merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim, di mana saat ini menjadi rumah bagi spesies mangrove dan ratusan fauna. Jokowi mengajak anggota negara G20 bekerja sama dalam perubahan iklim dengan aksi nyata pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Dan berikutnya konferensi tingkat tinggi di hari kedua atau sesi ketiga negara-negara G20 membahas mengenai transformasi ekonomi digital. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya ekonomi digital karena ekonomi digital adalah kunci masa depan perekonomian dunia. Dalam pembukaan pertemuan sesi ketiga pada Rabu siang, Presiden Jokowi menjelaskan ekonomi digital adalah pilar ketahanan di masa pandemi yang menyumbang 15,5% PDB global. Jokowi menjelaskan sebagai Ketua G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi global.
Ada 3 hal yang menjadi fokus G20. Pertama, kesetaraan akses digital. Negara-negara G20 diharapkan bisa memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau untuk semua. Kedua, literasi digital penting agar semua orang mampu berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. Dan ketiga, lingkungan digital yang aman baik dari hoax, perundungan siber, dan kebocoran data. Mulia, ekonomi digital adalah kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, menyumbang 15,5% PDB global, membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai berjalan. Tahun ini G20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui Digital Innovation Network. Indonesia membawa pembahasan percepatan transformasi digital di Forum KTT G20 Nusa Dua Bali. Indonesia menjadikan pengembangan ekonomi digital sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19. Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama dalam salah satu agenda pembahasan dalam Forum KTT G20 Bali. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abdijani mengatakan, prinsip dari program transformasi digital pemerintah adalah nobody left behind atau sampai wilayah pelosok harus mendapatkan akses internet. Kuncinya adalah nobody left behind. Artinya sampai ke pelosok-pelosok desa pun harus kita layanin. Nah, itulah tentang infrastrukturnya. Nah, untuk pilar masyarakat digital, kami melakukan literasi digital untuk pemahaman dasar bagi semua masyarakat agar mereka lebih memahami dan lebih produktif dalam beraktivitas di ruang digital. Program pemerintah untuk mempercepat transformasi digital disambut baik oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Berdasarkan data dari ABJI, saat ini penetrasi pengguna internet baru 77%. Namun, sebagian besar pengguna internet berada di Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi gini Mas, saat ini memang penetrasi internet itu baru sekitar mostly 60% pengguna internet itu di Pulau Jawa dan Bali. Nah, tapi kita tahu masih ada Sumatera, Kalimantan, apalagi wilayah timur Indonesia yang memang jujur secara akses masih belum merata. Inilah yang menjadi PR kita bersama antara industri dan juga pemerintah berkolaborasi dan bareng-bareng bagaimana ke depan Indonesia bisa merdeka akses internet. Menurut data dari Google Indonesia yang bekerja sama dengan Bain Company serta Temasek, nilai digital ekonomi Indonesia mencapai 77 miliar dolar Amerika pada 2022. Angka 77 miliar dolar Amerika tersebut tercapai lebih cepat 3 tahun dari target yang diperhitungkan. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura. Tren positif pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sejalan dengan perkembangan investasi. Nilai investasi ekonomi digital Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 4,7 miliar dolar Amerika. Tim Liputan CNN Indonesia. Demikian G20 Update kali ini. Perbarui informasi seputar KTT G20 bersama CNN Indonesia. Saya Prasidya Puspa. Sampai jumpa. In association with